Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malita Wadia, NPM 0187. Saya dari kelas MGD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses perorganisasian yang baik. Nah, proses perorganisasian yang baik itu melibatkan beberapa langkah-langkah penting yang membantu menciptakan struktur yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan organisasi yang baik dan benar, ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, penerapan tujuan dan strategi. Jadi kita harus mengidentifikasi visi dan misi dan tujuan jangka panjang baik suatu organisasi. Dan yang kedua yaitu analisis situasi. Nah, di mana analisis situasi ini yaitu meliputi melakukan analisis SWOT, yaitu dengan mencari kelemahan, kekuatan, peluang, dan juga ancaman. Selanjutnya, yang ketiga yaitu desain struktur organisasi. Pilihan struktur organisasi yang dipilih sesuai seperti fungsional, divisi, atau matrik berdasarkan kebutuhan atas tujuan. Yang keempat yaitu pengelompokan tugas. Jadi di sini pembagian tugas-tugas yang dibagi untuk pekerja menjadi tugas-tugas spesifik dan kelompok berdasarkan fungsi atau departemen. Selanjutnya yaitu koordinasi dan komunikasi. Pastikan semua anggota organisasi memahami peran mereka berkontribusi terhadap tujuan bersama. Yang keenam yaitu penunjukan pemimpin atau tim. Jadi di sini kita dalam organisasi harus menunjuk pemimpin dan tim agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan fungsinya. Dan yang ketujuh yaitu implementasi proses, yaitu lakukan rencana kerja berdasarkan struktur dan tugas yang ditetapkan. Yang ke-8 yaitu evaluasi dan penyesuaian. Nah, evaluasi dan penyesuaian di sini yaitu secara produk evaluasi menerapkan tahapan, tujuan serta efektivitas organisasi. Terus melakukan penyesuaian pada struktur, proses, strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Yang ke-9 yaitu fleksibilitas dan adaptasi. Jadi dalam suatu proses perorganisasian kita perlu beradaptasi dan juga melakukan fleksibilitas, yaitu menyiapkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kebutuhan pasar, dan teknologi. Dengan mengikuti proses tersebut, organisasi akan dapat membangun fondasi yang kuat, memaksimalkan efisien, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dan selanjutnya yaitu contoh budaya organisasi yang baik, yaitu contohnya tanggung jawab sosial perusahaan, seperti suatu perusahaan makanan yang melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, yaitu seperti mengolah limbah dan juga bertanggung jawab mengurangi penggunaan bahan baku yang berkelanjutan dan mendukung inisiatif lokal. Jadi di sini perannya itu perusahaan itu memberi tanggung jawab sosial seperti bantuan dana atau bantuan yang lainnya terhadap lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar. Itu dia contoh budaya organisasi yang baik dan benar menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.